Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Fadila dengan NIM 19220419, jurusan Sistem Informasi S1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan 12 kemarin, yaitu tentang fragmentasi menggunakan CMD dan juga XAML. Nah, langsung aja ini kita ke CMD-nya. Jangan lupa examnya diaktifin dulu terlebih dahulu. Kemudian untuk mengaktifkan examnya kita menggunakan ini perintah cd, enter, kemudian kita ketik. Nah, setelah ini kita langsung aja create database. Untuk bikin database-nya, kita kasih nama pegawai (2). Setelah ini udah oke, kita cek dulu apakah database-nya udah masuk atau belum menggunakan databases. Nah, ini udah ada ya di sini pegawai. Kemudian kita use Nah, ini kalau gini database-nya udah aktif. Kemudian langsung aja kita bikin yang ini yang banyak, ini data karyawan. Kita bikin tabel data karyawan. Create menggunakan create table data karyawan. Ini kita masukin komponen-komponen yang ada di tabelnya. Ada KD karyawan pertama, lalu kita masukkan primary key di tabel data karyawan itu. Jadi primary-nya adalah kode karyawan. Perintahnya itu primary key tutup kurung, kita kasih kode karyawan untuk dijadikan primary key. Jangan lupa titiknya tutupnya 2 kali untuk atasnya, kemudian kita enter. Setelah ini sudah sukses, kemudian kita cek dengan menggunakan dash. Nah, ini udah semua ada lengkap. Ini primary-nya, semuanya ada. Selanjutnya kita isi dari data karyawan ini menggunakan insert into data karyawan. Kita masukkan field yang ada di sini, field-nya. Kita enter, lalu values. Nah, di sini kita isi ininya semuanya. Nah, isi dari tabelnya itu. Kita isi satu-satu menggunakan kutip di atas. Kita isi kode karyawannya. Itu 0101. Lalu nama karyawannya juga. Terus Islamnya. Ini kalau semua tabelnya udah keisi semua, langsung di enter aja. Nah, kalau kayak gini tandanya udah nggak ada yang salah. Untuk periksa semuanya udah atau belum, kita gunain select.
Nah, setelah ini udah jadi semua kayak gini, ini kita close saja. Nah, ini udah semua. Selanjutnya kita bikin tabel yang kedua, yaitu yang ini tabel jabatan sama tabel departemen. Kita isi tabel jabatan dulu sama create tabel jabatan. Kita masukin semua nama file yang ada di sini. Ada kode jabatan, terus nama jabatan, gaji karena gaji harga ya. Nah, siapa yang baca? Selanjutnya primary key-nya ada di kode jabatan. Nah, udah kita des lagi biar pastiin. Nah, ini udah. Habis itu kita isi menggunakan insert. Kita jabatan. Masukin semuanya kode jabatan. Kode jabatan. Sama gaji. Alias, kita isi yang ada di sini. Sini, oke. Oke, yang ini. Kalau udah sama, kita select lagi. Nah, ini udah. Yang terakhir, kita di departemen. Kita create juga sama create table departemen. Nah, udah. Di situ kita des lagi buat ngecek. Nah, ini udah. Habis itu kita isi tabelnya menggunakan insert lagi. Insert. Langsung enter. Gitu. Nah, setelah udah, kita select lagi. From kurang. Nah, ini udah dapat semua. Nah, selanjutnya untuk foreigner key-nya kita pakai gini caranya, kita pakai alter table. Ini data karyawan yang hadir. Jadi ini foreigner key. Upload data karyawan, terus ini. Nah, ini kode jabatan yang mau dijadiin rekannya. Nah, ini udah. Selanjutnya kita foreigner key lagi di kode departemen. Kode departemen itu juga foreigner key, sama pakai alter table. Nah, jadi foreigner key-nya tuh dari table data karyawan ke table departemen di sama-sama kode departemen.
kita enter. Nah, kalau udah kayak gini artinya udah. Selanjutnya kita mau bikin table baru, namanya table fragment. Itu menggunakan data-data yang ada di table-table yang ada di sini. Ya, create table. Ini nama table barunya fragment. Nah, terus kita as select. Nah, kita bakalan ambil apa aja? Kita bakal ambil kode karyawan, lalu nama karyawan, ada Jekyll, jenis kelamin, lalu ada nomor telepon, from data karyawan. Kita ngambilnya dari tabel data karyawan. Nah, kalau udah kayak gini udah, selanjutnya tinggal kita select from tabel yang kita buat tadi, fragment. Nah, ini munculnya. Tadi kita ngambilnya itu ada kode karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, sama nomor telepon. Selanjutnya kita bakal bikin table baru, yaitu table status pegawai ya. Kita sama table pegawai. Kita bakal ambil kode karyawan, lalu tanggal di kontrak, ada kode jabatan juga, lalu ada kode departemen. Nah, karyawan. Ini error. Ada kita lihat errornya di mana. Oh, ini. Salahnya di ini. Nggak pakai spasi. Nggak pakai underscore. Maaf. Nah, ini udah. Kalau kayak gini, select from apa tadi? Tabel barunya status pegawai. Nah, ini ada kode karyawan, tanggal di kontrak, kode jabatan, sama kode departemennya. Kita bakalan bikin tabel info pegawai. Kita create table info pegawai. Nah, as select. Ini kita ambil semua tabel fragment tadi. Semua isinya kita ambil. From fragment ya. Nah, pakai juga ambil status pegawai. Nah, ini udah semua. Ini info pegawai. Kita bikin tabel info pegawai menggunakan tabel yang ada di fragment tadi. Selanjutnya kita enter. Nah, ini udah oke. Lalu kita select lagi. Select info pegawai. Select from info pegawai. Nah, ini ada kode karyawan, nama karyawan, jadwal yang ini. Selanjutnya aku mau ganti table fragment tadi, jadi nama tabelnya itu pegawai. Kita rename jadinya. Ada alter table fragment,
di rename jadi pegawai. Nah ini udah oke. Ini cek dulu, cek show tables dulu udah keganti atau belum. Nah ini tabel fragment tadi udah keubah jadi tabel pegawai ya, karena tadi udah kita rename. Nah yang terakhir itu ada bikin tabel baru yaitu pegawai lama. Kita create dulu, create table pegawai lama. Nah select terus nama karyawan, ada jenis kan 08 sama dengan kontrak ke jabatan ke apartemen from karyawan. Nah where year ditambahin, itu di bawah 2010 itu kita masukin jadi pegawai lama. Kita pakai ini. Nah setelah udah, kita select lagi terakhir. Nah ini yang di bawah 2010 semuanya. Jadi di sini kita totalnya database ini kita bikin ada totalnya ada 7 tabel. Ada tabel data karyawan, departemen, info pegawai, jabatan, pegawai lama, sama status pegawai. Setelah itu udah selesai. Terima kasih Terima kasih.